Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Tri Andini, mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Sejarah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampuh mengenai tentang sejarah Asia Selatan. Yang dimana pertanyaan pertama yaitu mengenai tentang yang pertama yaitu jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti dan penalaran. Asia Selatan memiliki peranan sangat penting di dalam memahami sejarah Indonesia. Ya, hal ini dikarenakan bahwa Asia Selatan dan Indonesia ini memiliki peranan dan budaya yang sangat sama. Nah, hubungan dari keduanya sudah terjalin semenjak kerajaan tradisional seperti hubungan perdagangan dengan India, Pakistan, ataupun Sri Lanka, dan lainnya. Tentunya hal ini menjadi suatu bentuk pondasi bagi masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun bukti yang menjadi bahwa Asia Selatan ini memiliki peranan yang sangat penting bagi sejarah Indonesia adalah terdapatnya candi-candi yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, dan ada juga patung-patung dewa yang sama dengan patung-patung yang ada di daerah wilayah Asia Selatan. Dan hal ini memiliki pengaruh yang sangat penting bagi sejarah Indonesia, khususnya di dalam suatu daerah di wilayah negara Indonesia. Soal yang kedua yaitu jelaskan apa yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasikan dengan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan agama. Nah, Sungai Indus itu berada di daerah Pakistan, yang dimana peradaban lembah Sungai Indus ini berada di wilayah Indonesia, di wilayah India. Pertama kali itu dimulai oleh bangsa Dravida, yang dimana bangsa Dravida ini diperkirakan sudah lama menempati wilayah Sungai Indus. Nah, mereka dahulunya itu berimigrasi dari wilayah Asia Barat. Nah, adapun dua kota yang menjadi pusat peradaban dari Sungai Indus ini adalah yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, yang dimana keduanya ini merupakan pusat peradaban dari bangsa India pada masa lalu. Wilayah kota ini dibagi di atas beberapa bagian atau blok. Para masyarakat Sungai Indus ini mereka memanfaatkan alam sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Nah, masyarakat Indus ini rata-rata memiliki mata pencarian dalam sektor bidang pertanian. Masyarakat Indus memanfaatkan pinggiran Sungai Indus sebagai lahan pertanian mereka. Mereka menanam gandum, padi, kapas, dan lainnya. Selain dari bidang pertanian, sebagian masyarakat Indus juga bekerja di sektor peternakan. Mereka berternak sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Dan ada juga dari masyarakat Sungai Indus ini yang memiliki profesi sebagai pedagang. Nah, alasan mereka mengapa menjadi pedagang, hal ini dikarenakan karena banyaknya hasil pertanian yang mereka peroleh menyebabkan mereka sebagian ada yang berdagang dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, sistem agama yang mereka anut atau dalam peradaban Sungai Indus ini mereka menganut sistem kepercayaan politeisme, yang dimana pengertian dari kepercayaan politeisme ini adalah mereka mempercayai dua keyakinan, yang dimana satu sisi mereka mempercayai dewa dan satu sisi mereka mempercayai hal-hal mistis seperti mereka mempercayai menyembah binatang atau menyembah pohon-pohon besar. Nah, mereka mempercayai dewa, yang dimana dewa yang mereka percayai itu adalah dewa kemakmuran, yang dimana dengan kata lain dewa kemakmuran ini disebut sebagai dewa ibu. Pemujaan-pemujaan ini dilakukan oleh masyarakat pada peradaban Sungai Indus ini sebagai rasa syukur mereka kepada Sang Pencipta atas keberkahan yang diberikan oleh mereka di dalam penghidup. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan di Nusantara dan pengaruhnya pada masyarakat. Nah, proses Islamisasi di India adalah Islam itu merupakan agama terbesar kedua di wilayah India. Yang dimana masuknya Islam di India ini terjadi pada tahap 3 gelombang, yaitu pada tahap pertama yaitu orang-orang Arab masuk ke wilayah India pada abad ke-8 dan orang-orang Turki itu datang ke India pada abad
ke-12 dan orang-orang Afghanistan itu datang ke wilayah India pada abad ke-16. Nah, sejak abad 1 Hijriah, Islam itu telah masuk di wilayah India, yang dimana ketika itu Khalifah Umar bin Khattab memerintah ekspedisi pada tahun 643. Orang-orang Arab menaklukkan Makron di Baluchistan. Nah, dan di mana pemerintahan Bani Umayyah Islam ini melanjutkan ekspedisi di bawah Panglima Muhammad bin Qasim. Dan Muhammad bin Qasim ini berhasil menguasai Sind. Nah, di tahun 1020 Mahmud Ghaznawi ini berhasil juga menaklukkan raja-raja Hindu di wilayah India. Nah, setelah adanya keruntuhan dinasti Ghaznawi, muncul dinasti kecil, yang dimana hal ini menyebabkan terjadi kekacauan di negerinya. Nah, lalu Ghaznawi ini mengundang Muhammad Babur dari Kabul dan ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Mogol. Nah, ketika Inggris datang ke wilayah India, itu memunculkan pemikiran Islam, para pemikir Islam untuk memperjuangkan umat Islam melalui kegiatan pemurnian, pembauruan pemikiran, dan berbagai gagasan untuk mempengaruhi masyarakat sekitar agar mereka mau masuk agama Islam. Seiring dengan perkembangannya waktu, umat Islam di India semakin hari itu semakin menyebar dan kebanyakan Islam di India itu adalah berasal dari kaum-kaum petani. Nah, selanjutnya itu proses Islamisasi di Nusantara, yang dimana proses Islamisasi di Nusantara atau di Indonesia telah berlangsung sejak berabad-abad tahun lamanya, yang dimana perkembangan awal Islam di Nusantara itu dimulai dari adanya kegiatan perdagangan penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang itu dengan cara damai, yaitu mereka berdakwah secara adaptif dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal yang ada di wilayah Nusantara. Nah, adapun proses Islamisasi yang dilakukan di Nusantara yang pertama yaitu melalui dengan perdagangan. Nah, yang dimana Islam datang ke Nusantara pada awalnya dibawa oleh para pedagang yang berasal dari daerah Gujarat, Arab, dan lainnya. Mereka menyebarkan agama Islam. Selain juga dalam kegiatan berdagang, mereka juga menyebarkan agama yang dibawa oleh mereka. Nah, yang dimana seperti diketahui bahwa Nusantara itu adalah tempat yang ramai dikunjungi oleh warga negara lainnya. Nah, yang kedua yaitu faktor perkawinan terjadi akibat dari adanya pedagang dengan pribumi. Hal ini menyebabkan menyebabkan agama Islam itu berkembang. Nah, selanjutnya itu ada di bidang pendidikan. Nah, yang dimana di bidang pendidikan itu Islamisasi dilakukan dengan cara pendidikan berasal dari awalnya itu dari keluarga, selanjutnya berkembang melalui surau dan pesantren. Awal penyebaran agama Islam di wilayah khususnya di wilayah Indonesia itu pertama kalinya dilakukan oleh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa dan mendirikan sebuah pesantren dan mengajarkan agama Islam kepada para santrinya. Nah, yang selanjutnya itu dalam bidang tasawuf. Nah, pengertian dari tasawuf ini adalah suatu bentuk ajaran ketuhanan dan pembersihan diri. Nah, para ahli tasawuf ini mempercayai bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit dan pengetahuan soal magis. Nah, ahli tasawuf ini hidup dalam kesederhanaan, selalu menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah masyarakat. Maka hal inilah yang menyebabkan agama Islam di Indonesia itu semakin hari semakin berkembang dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Pertanyaan selanjutnya itu coba saudara jelaskan pengaruh Islam masa kerajaan Delhi serta kemukakan hasil budaya dan peradaban pada masa itu. Nah, Kesultanan Delhi ini dimulai pada tahun 1711 yang dimana Muhammad bin Qasim berhasil menguasai daerah Sind, yang dimana daerah Sind ini menjadi daerah Pakistan. Nah, yang dimana pada saat itu ia berusia 17 tahun. Nah, Muhammad bin Qasim ini merupakan keponakan dari gubernur Irak yaitu Al-Hajj bin Yusuf. Nah,
Pada masa ini umat-umat agama lokal India umat-umat lokal India yaitu agama Hindu dan Buddha, mereka itu dilindungi haknya untuk tinggal dan beribadah. Nah, situasi ini berubah drastis setelah wafatnya Al-Hajj, yang dimana pada saat itu Ibnu Qasim terseret pergolakan politik yang dicetus oleh Khalifah baru dinasti Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715. Nah, pada masa ini barulah pada akhir abad ke-12 mayoritas India itu merupakan bagian dari kekuasaan Muslim, yang dimana itu Kesultanan Delhi, yang dimana selama 320 tahun ada 5 dinasti yang berkuasa di dalam Kesultanan Delhi, yaitu ada Mamluk, Khalji, Tughluq, Sayyid, dan Lodi. Nah, pendiri Kesultanan Delhi ini adalah Qutb bin al-Din Aibak, yang dimana ia merupakan bekas budak dari Sultan Ghurid. Nah, pada mulanya kerajaan Ghurid ini masih menjadikan agama Buddha itu sebagai agama resmi mereka. Nah, wilayahnya itu wilayah dari kerajaan Ghurid ini meliputi dari wilayah Ghor atau Afghanistan hingga daerah besar di India Utara. Nah, penaklukan kerajaan Ghazni ini mengubah menjadi sebuah kesultanan Islam. Dinasti Ghazni ini berasal dari kebudayaan Turki dengan pengaruh kuat Persia. Abu Ali bin Muhammad merupakan raja pertama dari dinasti Ghurid yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, situasi kemudian berbalik. Pada tahun 1186, Sultan Muhammad Muhammad berhasil menguasai ibu kota Ghazni, Lahore. Nah, inilah yang menjadi masa kejayaan bagi Kesultanan Ghurid. Nah, meskipun masih banyak berstatus budak, Qutb bin al-Din Aibak memperoleh posisi yang penting di lingkungan istana tuannya. Nah, yang dimana pada tahun 1193, Sultan meninggalkan wilayah Delhi untuk kembali ke Lahore. Komando militer Aibak memimpin Bahlara merebut daerah lembah Sungai Gangga dan Yamuna dan tuan-tuan yang masih menolak dominasi Ghurid. Nah, pada tahun 1206, Maizuddin Muhammad tewas dibunuh kelompok pemberontak di Khurasan. Sebagian dari kerajaan Delhi itu terjadi sintetis kebudayaan antara India dengan peradaban Islam. Pengaruh kebudayaan bangsa semi-nomaden atau Turki serta Persia terjadi di daerah India. Nah, contoh hasil yang menjadi hasil budaya dari peradaban masa ini adalah yaitu bangunan monumen-monumen yang di India itu memperhatikan aspek-aspek lokal sembari mengagungkan simbol-simbol Islam. Nah, yang dimana pada bidang sastra yang dimana simbol-simbol Islam ini itu dijadikan di dalam bidang sastra dalam melakukan pencapaian yang mengagumkan. Pertanyaan selanjutnya ialah jelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India yang pertama yaitu dampak negatifnya itu masyarakat India itu banyak mereka kehilangan harta benda, nyawa, bahkan banyak dari mereka yang kehilangan keluarga akibat dari kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris. Nah, yang kedua yaitu mereka bekerja tidak mendapatkan upah sesuai dengan hasil kerja keras yang mereka lakukan. Nah, dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India selanjutnya adalah para kolonialisme Inggris ini tidak memiliki perasaan terhadap masyarakat India, yang dimana mereka memperbudak masyarakat India sesuai dengan sesuka hati mereka. Dan mereka hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri tanpa memikirkan keadaan dan situasi dari masyarakat India. Selanjutnya yaitu pertanyaan ke-6 yaitu adalah apa faktor pendorong dari konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dan nasionalis Hindu di India. Nah, munculnya konflik antar umat Muslim dan Hindu di India terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam menggunakan sejarah untuk mengartikulasikan tujuan sosial politik dan membangun identitas modern mereka.
Nah, selain itu, hal konflik yang dialami kedua agama ini diperkuat karena adanya penerapan sistem kasta yang dilakukan oleh umat Hindu, sehingga membuat hidup mereka itu berdampingan tetapi memiliki persepsi yang berbeda. Maka hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dan nasionalis Hindu di India. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.